salam kebajikan. Halo teman-teman semua, sebelum memulai video ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Permatasari. Saya Astrid Dewi Sabrina. Saya Fitri Ramayati. Saya Shalomita Dewi Astri. Saya Nahwa Kanal Tokira. Saya Muhammad Farijal Fikri. Saya Gloria Maya Fortuna. Nah, dalam video kali ini kami akan menyampaikan beberapa pendapat kami mengenai Pancasila dalam penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farijal Fikri dari kelompok 1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pendapat saya mengenai Pancasila dan penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Hal yang ingin saya komentarin ialah mengenai sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya, sila itu saat ini masih belum bekerja dengan baik. Hal itu terlihat dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, penculikan, lalu banyak hal yang lain. Setelah itu saya akan menjelaskan beberapa pendapat saya juga mengenai penegakan hukum di Indonesia saat ini. Menurut saya, penegakan hukum di Indonesia saat ini masih belum bekerja dengan baik. Hal itu terlihat dengan banyaknya beberapa kasus yang tidak dijalankan dengan baik. Dan juga hal itu juga terlihat ketika masyarakat berpikiran asalkan punya uang, mempunyai koneksi dengan orang dalam, dan juga ia mempunyai kenalan, maka ia akan terhindar dari hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila dalam penegakan hukum. Konteks utama saya di sini adalah sila kedua, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita sudah membahas tentang sila kedua, erat sekali kaitannya dengan HAM, yaitu adalah hak asasi manusia. Di sila kedua ini pula kita mengakui dan memperlakukan manusia sesuai hakikat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, warna kulit, kedudukan sosial dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan mengalami satu kasus, yaitu adalah kasus pembunuhan. Nah, kalau kita sudah ngebahas tentang kasus pembunuhan, yang orang-orang ketahui pembunuhan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, pembunuhan ini juga adalah suatu hal yang melanggar sila kedua, di mana hak manusia untuk hidup dirampas begitu saja dengan manusia lainnya. Ketika kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, ketika kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka hukum juga bisa ditegakkan di sana. Artinya tidak terjadi banyak lagi kasus-kasus pembunuhan di Indonesia. Maka pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mengemukakan pendapat saya mengenai Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, kasus pembunuhan masih banyak terjadi di Indonesia. Tetapi, apakah kalian tahu, kasus pembunuhan tidak hanya melanggar sila kedua, tetapi juga melanggar sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa kasus pembunuhan disebut juga melanggar sila ke-1? Karena kita sebagai manusia tidak diajarkan untuk menyakiti maupun membunuh satu sama lain. Dan manusia juga diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kita harus menghargai atau menjaga harkat dan martabat setiap manusia dan menghargai hak asasi setiap individu. Itulah penjelasan atau pendapat singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, tujuan dari adanya implementasi Pancasila dalam penegakan hukum yaitu sebagai upaya membentuk kesadaran moral pada penegak hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur, yang mencerminkan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun seringkali terjadi bahwa dalam penegakan hukum, si penegak hukum tidak melihat prosedur yang berlaku dan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dan terkait dengan kasus yang kita ambil,
adil yaitu kasus pembunuhan, jika dikaitkan dengan Pancasila dalam penegakan hukum, bisa kita ketahui bahwa realita yang terjadi di kehidupan sehari-hari tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila karena hukum harus lebih tegas dan lebih adil lagi dalam penegakan hukum sesuai dengan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gloria May Fortuna. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pendapat saya tentang kasus pembunuhan yang sering terjadi di Indonesia. Yang dimana kasus pembunuhan itu melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang seharusnya kita sebagai manusia itu mempunyai rasa kemanusiaan. Tidak seharusnya kita sebagai manusia berbuat hal semacam itu karena nyawa seseorang itu sangatlah penting bagi keluarganya atau ya bagi diri kita sendiri juga. Setiap keluarga itu harus memiliki kesadaran akan hal itu, karena siapa lagi kalau bukan dari kita sendiri. Dan juga mungkin di sini ada polisi yang bisa menangani hal ini terjadi. Tetapi jika bukan karena kesadaran diri kita sendiri, bagaimana Indonesia akan turun kasus pembunuhan? Terima kasih, itu pendapat dari saya. Hukum bukan hanya berguna sebagai sarana pengendali untuk memelihara ketertiban sosial, tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan. Perwujudan nilai-nilai itu menjadi keniscayaan karena dalam praktik penegakan hukum terjadi diskrepansi, yakni ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Penegakan hukum dan kebijakan politik kerap melukai rasa keadilan dan kian elitis tak berpihak pada yang lemah. Dalam kasus pembunuhan ini sangat jelas melanggar sila kedua karena pelaku pembunuhan ini tidak memiliki rasa keadilan bagi korban pembunuhan yang telah tega menghabisi nyawa seorang anak yang masih berusia 12 tahun. Sungguh memprihatinkan dewasa ini. Seharusnya kita sebagai umat manusia harus saling menyayangi, mengasihi, saling perhatian satu dengan yang lain, dan mempunyai sikap toleransi bagi setiap umat manusia. Karena kita sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang paling mulia, tidak berhak menyakiti atau bahkan membunuh sesama manusia. Dan semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Halo guys, jadi saya akan memberikan pendapat saya sesuai dengan judul video kali ini. Jadi menurut saya sendiri, mengimplementasikan Pancasila terhadap penegakan hukum di Indonesia sangatlah berperan penting. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat berpengaruh besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ketika masyarakat atau warga negara mengamalkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, kehidupan masyarakat pun akan sangat teratur dan berjalan dengan baik. Dan demikian, penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik pula. Oleh sebab itu, pentingnya mengimplementasikan Pancasila dalam penegakan hukum Indonesia sekaligus dalam mengamalkan kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Nah, dari pendapat-pendapat yang telah dipaparkan, tidak sedikit dari kami lebih menitik beratkan sila kedua. Mengapa demikian? Karena realita atau kasus yang kami ambil yaitu kasus pembunuhan seorang gadis remaja di Cimahi yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Berikut merupakan kesimpulan dari video yang telah kami buat. Keprihatinan kepada kondisi hukum yang berpihak sehingga jauh dari unsur keadilan membuat pemikiran tertarik untuk membahas apakah nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila masih diindahkan ataukah diacuhkan. Kualitas negara yang menjadi tolak ukur penjagaan terhadap ideologi bangsa sangat dinantikan untuk mengontrol pelaksanaan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, akan terwujud situasi dan kondisi yang didambakan dan diharapkan oleh semua rakyat Indonesia dalam semua aspek, terutama aspek hukum. Nah, jadi itu pendapat-pendapat dari masing-masing dari kami. Semoga pendapat dari kami dapat diterima. Jika ada salah kata, kami mohon maaf karena kami di sini masih belajar ya teman-teman.